monyet di dalam pikiranku. Hai monyet di dalam pikiranku. Aku tidak membencimu. Aku tidak membencimu. Aku tidak akan mengusirmu. Aku tidak akan mengusirmu. Karena kamu bagian dari diriku. Karena kamu bagian dari diriku. Tapi aku akan menjinakkanmu. Tapi aku akan menjinakkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menguasaiku. Aku tidak akan membiarkanmu menguasaiku. Aku ingin kita bersama. Aku ingin kita bersama Menjalani kehidupan dengan rukun. menjalani kehidupan dengan rukun. Monyet di dalam pikiranku. Monyet di dalam pikiranku. Berada di bawah kesadaranku. Berada di bawah kesadaranku. Dan berada di bawah kendaliku. Dan berada di bawah kendaliku. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Silakan dibuka matanya. Kalian kembali ke ruang MK1 Putri. Silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Tarik nafas, tahan nafas, keluarkan. Yang paling sangat terasa ketika kalian bisa hear and now itu sholatnya jadi beneran khusyuk ngadep ke Gusti Allah. Sholatnya beneran lillahi ta'ala. Di sini ada yang mau sholat zuhur kemudian niat ke tempat sholat asar? Iya. Itu dikendalikan sama semuanya. Ibadahnya nggak fokus, belajarnya nggak fokus. Memang kadang kita ada masalah. Banyak monyet-monyet yang bergelantungan di dalam pikiran kita. Tapi itu tadi, kita yang akan mengendalikan itu. Kalian sudah berkata kepada diri kalian sendiri bahwa kalian gak akan menjadi budak dari monyet itu. Oke? Oke. Nah, monyet yang dia berkeliaran itu tidak dijinakkan, dia bisa menjalar menjadi pikiran-pikiran yang sangat parah sehingga akhirnya muncul gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan itu pasti masalahnya ada di pikiran. Pikirannya salah. Orang yang suka nyilet biasanya dia menganggap dirinya buruk. Saya nggak ada gunanya. Saya nggak pernah ranking. Saya nggak berprestasi. Saya nggak bisa membahagiakan orang tua. Saya pantas kok dihukum. Akhirnya dia nyilet. Bahkan orang-orang yang misalkan apa lagi ya, nggak pedean, nggak minderan, itu pasti masalahnya ada di pikirannya. Karena kalau saya malu teman-teman nggak dengerin. Karena kalau saya maju teman-teman saya ketawain saya. Nah itu adalah pikiran yang mengatur dia seperti itu. Dia dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Oke, lanjut next. Kita harus berhati-hati ketika memikirkan kehidupan kita. Jika kita berpikir bahwa hidup kita tidak mungkin mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, maka alam sekitar akan merespon ucapan kita. Kalau kita bilang, kok tak kaya nanti oleh Soki, kok kalian seperti itu? Padahal Allah itu maha kaya. Kok tak kaya nanti oleh sukses. Sama aja kalian meragukan Tuhan sebenarnya. Jadi ucapan-ucapan negatif itu direspon oleh alam dan menjadi kenyataan di kemudian hari. Itu adalah hukum, kalau di psikologi namanya law of attraction. Kalian bisa baca buku ini, bagus sekali, di Shopee banyak. Untuk melatih pikiran-pikiran positif, biar kalian juga mensugestikan kalimat-kalimat positif kepada diri kalian sendiri. Begitu. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita dengan mata terbuka ya, kita baca bareng-bareng. Hidup yang akan aku jalani. Hidup yang akan aku jalani. Tergantung seberapa gigih. Tergantung seberapa gigih. Aku mengaturnya dalam pikiranku. Aku mengaturnya dalam pikiranku. Hidup yang aku dapatkan. Hidup yang aku dapatkan. Tergantung dari seberapa besar. Tergantung dari seberapa besar. Usahaku dalam mewujudkan. Usahaku dalam mewujudkan. Apa yang telah aku rancang dalam pikiranku. Apa yang telah aku rancang dalam pikiranku. Aku akan merancang. Aku akan merancang. Apa-apa yang menjadi impianku. Apa-apa yang menjadi impianku. Agar tujuan hidupku jelas. Agar tujuan hidupku jelas. Aku mampu menghadapi rintangan. Aku mampu menghadapi rintangan. Dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana.
bahagia, Aku bahagia. aku berdaya, Aku berdaya. aku bisa. Aku bisa. Nah, bareng-bareng yang ini, aku bahagia, aku berdaya, aku bisa. Aku bahagia. Aku berdaya. Aku bisa. Sekali lagi yang lebih semangat. Aku bahagia. Aku berdaya. Aku bisa. Tepuk tangan untuk kalian. Ini saja materi, mungkin dibuka sesi. Ini momen yang jarang kita temui di MA 1 Putri Atmakoya. Kita langsung bisa berbincang-bincang dengan Mengyun langsung, psikolog Putri Atmakoya. Maka seharusnya ini tidak disia-siakan. Jadi barangkali ada dari siswi atau dari pengurus UKS ingin berdiskusi seputar kesehatan jiwa atau seputar pengalaman-pengalaman keseharian terkait dengan monkey mind. Barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silahkan. Ya, Mbak itu. Mbak Yeyen ya? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya, semisal bagaimana jika bagaimana pikiran kita agar sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita? Gimana? Pikiran kita agar sesuai dengan ekspektasi yang kita maksud gitu. Ya, itu. Terima kasih. Lanjut, barangkali ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana cara mengendalikan kelelahan yang datang di saat kita belajar yang dapat mengganggu konsentrasi belajar kita. Gimana? Bagaimana caranya kita mengendalikan kelelahan atau pikiran kita yang datang di saat kita belajar dan dapat mengganggu konsentrasi kita. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua di sini, bagaimana caranya mencegah monkey mind di dalam pikiran kita itu? Ya, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana jika kita merasa tidak didengarkan oleh orang lain, bahkan merasa diri kita itu sendiri? Yang kedua, kadang kita dikendalikan oleh asumsi orang lain sehingga pikiran kita menjadi negatif. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah dengan bijaksana, sedangkan remaja sering masih labil begitu. Mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini ada 3 penanya, tetapi ada 6 pertanyaan. Barangkali jawabannya bisa dikolaborasikan. Tadi Mbak Yeyen bertanya bagaimana cara berpikir kita sesuai dengan ekspektasi. Oke, jadi seperti itu. Kemudian mengendalikan lelah saat belajar, itu bagaimana?
mencegah makin main dalam diri. Barangkali kalau makin main, bagaimana mengalihkan, bagaimana merasa tidak didengarkan. Jadi sepertinya Mbak ini merasa sering insecure gitu nih. Bagaimana cara untuk mengantisipasi perasaan itu? Dan kemudian remaja yang labil. Yang bagaimana tadi Mbak? Remaja menyelesaikan masalah. Sementara remaja itu pikirannya masih labil. Mau milih, sepertinya solusinya ini, tapi kok tidak yakin ya. Seperti itu kan ya. Jadi baik itu. Terima kasih. Silahkan. Baik, yang pertama, cara berpikir sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya kita mempunyai ekspektasi, harapan-harapan gitu ya. Gimana cara kita fokus kepada ekspektasi itu, begitu kah? Oke. Ya itu tadi, sebenarnya kembali ke main itu ya. Boleh di next slide-nya enggak? Terus lagi. Sebelumnya. Sebenarnya pikiran ini nggak bisa diusir teman-teman. Pikiran buruk, ekspektasi kita yang misalnya naik turun, itu nggak bisa diusir. Yang pertama, diterima dulu perasaannya, pikirannya. Saya berpikir bahwa saya jelek, terima dulu. Saya berpikir bahwa saya gendut misalkan, terima dulu. Setelah itu, kalian urai masalahnya. Saya beneran gendut nggak sih? Ketika timbang berat badan, ternyata berat badan dan tinggi badan saya misalkan nggak ideal. Ya, faktanya memang begitu gitu kan. Jadi itu bukan lagi pikiran negatif, tapi itu memang faktanya seperti itu. Gimana caranya agar kita tidak memikirkan itu? Ya mau tidak mau diselesaikan masalahnya. Kalau ternyata saya gendut, berarti saya harus diet karena faktanya selain itu memang tidak sehat, itu juga berpotensi untuk berpenyakit dan saya tidak menjadi tidak percaya diri, misalnya begitu. Jadi apapun masalahnya, apapun pikiran-pikiran negatif yang muncul, pertama terima dulu. Dan kita coba jujur sama diri sendiri apa yang sebenarnya kita pikirin. Kita ini sering banget bohong sama diri sendiri, sering banget kita bohong sama diri sendiri. Contohnya begini, ada teman nggak nyapa, kita pura-pura bodo amat. Hina, cek puluh tak penting. Padahal nyatanya kita kepikiran banget nggak disapa sama dia. Kadang tergetak di tedung. Karena sebenarnya dia misalkan orangnya pintar, pelak, baik. Kalau kita butuh bantuan PR dia bisa ngejelasin. Tiba-tiba dia tak nyapa. Kayaknya keluhan pribadi banget ya. Oke. Nah, jadi jangan bohong sama diri kita sendiri. Kalau faktanya kita memang sedih, tak sapa sama si B, akui dulu. Iya, saya memang sedih ketika tidak disapa oleh sama si B. Saya jadi mikir, apa saya punya salah ya? Atau si B yang lagi banyak pikiran, yang lagi gak pengen nyapa saya? Atau si B lagi banyak masalah? Nah, itu kita urai dulu masalahnya. Makanya tak salah ambil langkah. Diurai dulu. Yang pertama diterima dulu, kemudian jujur sama diri sendiri, kemudian diurai masalahnya. Setelah itu kita membuat langkah, kalau misalnya bisa diselesaikan. Permasalahan teman gak nyapa bisa diselesaikan nggak? Gimana caranya? Nyapa, ngomong, betul sekali. Kalau nggak bisa diselesaikan, misalnya ikut kakak saat zero alam, bisa diselesaikan? Nggak bisa. Gimana caranya kita menjelaskan atau klarifikasi kalau kita cara dunia gitu? Artinya di situ waktunya kita emotion focus coping tadi. Kalau kalian memperhatikan ada dua cara menyelesaikan masalah. Kalau bisa diselesaikan masalahnya, selesaikan, hadapi. Masalah tak nyapa berkancah, ya sapa. Masalah tak kerja PR, kerja IT. Masalah pikiran takut akan masa depan, konseling kepada BK. Jadi diselesaikan masalahnya. Otomatis pikiran kita itu akan lega dengan sendirinya. Begitu. Jadi dihadapi masalah-masalah yang terjadi.
Kemudian, bagaimana mencegah monkey mind? Gak bisa, dia datang sendiri. Bahkan dalam keadaan sholat pun, dia datang. Makanya tadi ketika saya minta kalian pejamkan mata, tarik nafas, kalian seperti melihat udara yang masuk, itu untuk melatih here and now. Melatih mengendalikan si monyet ini. Jadi monyetnya dijinakkan teman-teman, jangan diusir. Semakin dia diusir, semakin dia bercabang berayun ke batang-batang pohon yang lain. Tapi semakin kita bisa kendalikan dia, misalkan sekarang lagi mikirin kereman atau mikirin PR, nunggu dulu, kita keluar depan aja, fokus kita. Datang lagi monyetnya, jinakkan lagi, begitu. Jadi nggak bisa ditolak karena itu bagian dari diri kita sendiri. Itu bagian dari ketakutan kita, bagian dari kekhawatiran kita, bagian dari kecemasan kita. Jadi si monyet ini diterima dulu. Dia mau menyapa tuannya. Assalamualaikum tuan, saya mau datang mengganggu. Jadi kita terima si monyet, kemudian dijinakkan. Kalau ditolak nggak bisa. Kemudian gimana tadi belajar nggak fokus, lelah, kelelahan karena banyaknya kegiatan. Kalau banyak kegiatan itu memang bagian dari tirakat santri yang sepertinya. Nah, kalau kelelahan itu memang bagian dari tirakatnya santri yang akan kalian rasakan manisnya di kemudian hari. Tapi biasanya ketika belajar itu nggak fokus, ada pikiran yang mengganggu, pikiran yang belum selesai, masalah yang belum selesai dan kalian bohong sama diri sendiri. Kalian bilangnya nggak mikirin itu, padahal mikirin itu. Ya itu akhirnya belajar nggak fokus, tidur nggak nyenyak, sholat nggak khusyuk. Nah, jadi kita coba jujur sama diri sendiri. Apa yang sedang kalian pikirkan dan seberapa itu mempengaruhi pikiran kalian. Nggak nyapa teman-teman, seberapa berpengaruh sih? Sangat berpengaruh Bu, misalkan ketika cerita sama guru BK, sangat berpengaruh Bu, saya jadi nggak semangat, jadi takut buat ketemu, jadi nggak pede buat maju di depan kelas karena sikapnya kayak ini ke Pak 7 nada Bu. Nah itu kita akui dulu gitu. Jangan bohong sama diri sendiri. Bilangnya ini baca Indonesia Parwa tak penting. Padahal kita sebenarnya sakit hati kan dengan sikapnya. Nah jadi diakui dulu seperti itu. Kemudian kalau misalnya belajar nggak fokus, bisa jadi itu tidak sesuai. Ini mungkin belajar sedikit dari tema ya. Itu mungkin bisa saja tidak sesuai dengan gaya belajar kalian. Jadi masing-masing kita itu punya cara belajar yang berbeda-beda teman-teman. Kemarin saya baru ngisi di lantai 1. Di sini mungkin ada tes gaya belajar. Ada tes gaya belajar. Sudah tahu gaya belajarnya masing-masing berarti? Tapi kalian tahu gaya belajarnya masing-masing, visual, auditory, kinestetik, tahu semuanya? Diterapkan nggak? Kalau visual itu membutuhkan penerangan. Kalau auditory itu membutuhkan suara. Coba diterapkan dulu. Jangan bilang, saya nggak bisa belajar, saya nggak fokus dulu. Terapkan dulu tiga gaya belajar itu. Dicoba dulu. Mana yang paling ampuh, mana yang paling bekerja di kalian. Kalau berkaitan dengan belajar. Kemudian, bagaimana cara agar tidak merasa sendiri, kesepian gitu ya. Kita balik lagi, kita urai dulu. Kita beneran kesepian atau cuma perasaan kita aja? Kalau beneran kesepian, maka cari keramaian, cari pertolongan. Bisa cerita kepada guru, bisa cerita kepada pengurus, bisa cerita kepada kakak kelas. Kalau faktanya kita memang beneran kesepian, gak ada satu orang pun yang ngancain. Kalau faktanya begitu. Tapi kalau cuma perasaan, padahal temannya banyak, orang yang nyapa banyak, yang ngajak makan bareng banyak, tapi itu cuma feeling gitu ya, feeling lonely, perasaannya aja yang hampa. Itu kita perlu pertanyakan, kenapa ya? Apakah saya punya trauma? Apakah saya punya masalah psikologis? Nah, itu biasanya dicari tahu penyebabnya. Kita usut, artinya untuk melihat apakah itu benar-benar masalah psikologis atau tidak, sebenarnya butuh waktu yang agak panjang gitu Mbak, buat kita tahu apakah itu masalah mental atau bukan gitu. Yaitu intinya kalau memang faktanya kita emang beneran sendiri, nggak ada temennya, tidak reng nyata, tidak reng ngacain, tidak reng ngecek amain. Nah, kita cari aja pertolongan dari orang-orang yang di atas kita seperti guru, kemudian pengurus, kemudian ketua kelas atau siapapun yang kita anggap dewasa dan lebih bijak dari kita. Tapi kalau cuma perasaan, nah itu ditepis perasaannya, dikendalikan dengan pikiran-pikiran yang positif.
Gimana cara menyelesaikan masalah dengan bijak? Dihadapi. Nah, kalau kita tidak menghadapi masalah, ada temannya nggak nyapa, dibiarkan aja. Itu namanya lari dari masalah. Ada PR, dibiarin aja. Punya masalah dengan guru, dibiarin aja. Nah, itu namanya lari dari masalah, dan itu kita akan terbiasa menjadi pribadi yang seperti itu di kemudian hari. Nanti ketika berumah tangga, terbiasa mengabaikan masalah, bahkan lari dari masalah, lari dari tanggung jawab. Nah, jadi sebaiknya yang disebut dengan menyelesaikan masalah dengan bijak adalah dihadapi. Gimana pun konsekuensinya. Misalnya punya masalah sama teman, tanya apa? Saya akan menyelesaikan masalah ini, saya akan ngajak ngobrol, ngajak ngomong. Kalaupun ternyata dia semakin marah kepada saya, ya itu adalah konsekuensi. Atau kalaupun nantinya teman-teman ngomongin saya, ya sudah, itu tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menghadapi masalah saya mau menyelesaikan masalah saya dengan ngobrol langsung. Dan kunci menyelesaikan masalah dengan orang lain itu teman-teman adalah komunikasi. Dan komunikasi itu tidak di depan umum, tapi kita berdua. Kalau memang masalahnya berdua, jadi di tempat yang enak, di tempat yang nyaman, kita ngobrol dari hati ke hati. Jangan sambil emosi. Karena misalnya kita punya masalah dengan teman, kemudian kita tegur di depan banyak orang, itu semakin memperkeruh suasana. Jadi kan tidak baik menegur seseorang di depan banyak orang. Kemudian misalnya nih, emosi kalian itu sedang tidak stabil, remaja, yang namanya remaja itu tidak stabil. Di dalam psikologi itu ada yang namanya katarsis. Apa? Katarsis. Apa katarsis? Peluapan emosi. Peluapan emosi negatif dengan cara yang positif. Setiap hari teman-teman, kita ini memproduksi emosi negatif dan positif. Setiap hari ada aja perasaan kesel, senang, sedih, kecewa, campur aduk. Paginya senang, siang kesel, sorenya bahagia, malamnya pegel. Nah, emosi-emosi ini terus jadi berganti setiap harinya. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Yang perlu kita kelola adalah emosi negatif ini. Perasaan marah, perasaan kesel, perasaan sedih, perasaan kecewa. Ini perlu dikelola. Cara katarsis yang pertama bisa dengan cara menulis, kemudian tulisan itu dibakar. Kita sugestikan sama diri sendiri bahwa masalah yang kita alami sudah melebur bersama alam, bersama dengan terbakarnya kertas ini, masalah saya juga hilang, ikut angin, begitu. Atau kalau kalian di pantai, bisa dihanyutkan ke pantai dan masalah saya hilang. Kalau memang masalah itu nggak bisa diselesaikan, ya katarsis ini dilakukan ketika masalah itu sudah tidak bisa diselesaikan lagi, emotion focus coping. Kemudian ketika katarsis itu, kalian harus jujur sama diri sendiri. Tuangkan sebenar-benarnya perasaan yang kalian rasakan. Lagi marah, lagi sedih, ditulis semuanya. Saya marah, saya sedih, begini-begini. Kenapa dibakar? Karena tidak baik kita menyimpan luka. Apalagi di buku diary, dibikin diary selama bertahun-tahun. Kita punya masalah, tak nyapak sama kaca, dibikin buku diary selama 3 tahun. 3 tahun sudah baikan, dibuka lagi. Sama aja kita membuka luka lama, pegel boleh. Yang awalnya sudah damai, sudah memaafkan, malam buat si adik salah kok pegel boleh. Jadi buku diary yang menyimpan luka itu seperti kalian menimbun luka-luka dan gak akan sembuh-sembuh. Kecuali kejadian-kejadian positif, kejadian-kejadian mengharukan, gak apa-apa diabadikan. Tapi kalau luka sebisa mungkin diurai, dihilangkan segera. Bisa dengan dirobek, dibakar, seperti itu. Kemudian cara katarsis yang kedua adalah konseling kepada ahlinya tentunya. Kalau kita tekan belum tentu, kadang temennya malah jadi kompor. Bentar salah kompor kuat, Cina atau toron. Nah, temennya kadang malah jadi kompor. Nah, makanya baiknya kepada ahlinya, siapa ya, baik itu BK, psikolog atau guru, seperti itu boleh. Kemudian yang pertama menulis, bercerita, kemudian menangis. Menangis boleh, silahkan keluarkan unek-unek kalian. Dan kalian yaitu tadi, libatkan kejujuran. Kalau memang mikirin si Ai, tak apa, tangisan si Ai dulu, tak apa. Fatihah yang dimumpar. Iya. Kemudian berteriak, tapi teriaknya jangan di kamar, apalagi malam-malam, dikeroyok sama tetangga.
Kalau bisa teriaknya itu seperti di pantai, di gunung, di alam, atau di dalam air ketika misalnya kalian lagi sober gitu ya. Kemudian kalian teriak, sedang melakukan katarsis, keluarin semuanya emosi-emosi negatif. Jadi emosi negatif ini teman-teman dikeluarin, jangan dipendem. Ketika keseringan dipendem, kadang meledak di kemudian hari. Nah, jadi katarsis itu yang pertama menulis, kemudian yang kedua bercerita, kemudian yang ketiga menangis, yang keempat berteriak, yang kelima melakukan olahraga. Itu adalah bentuk katarsis juga. Melakukan olahraga dan hobi. Begitu. Jadi apapun itu, misalnya kalian menggambar atau melukis, melakukan hobi, anggap itu katarsis. Kok pegel kasih gambar A-nya itu misalnya berwarna merah, mengandung kemarahan, setelah itu dibakar seperti itu. Itu mengelola emosi. Bisa dipahami? Ya, sepertinya sudah sangat gelisah ya. Sudah ini juga baik. Iya, sudah banyak main. Mungkin coba sekali lagi yang terakhir, kata yang terakhir itu Mbak. Biar semangat. Yang terakhir banget. Oke, dua kali lagi. Aku bahagia, aku berdaya, aku bisa. Aku bahagia, aku berdaya, aku bisa. Sekali lagi, aku bahagia, aku berdaya, aku bisa. Aku bahagia, aku berdaya, aku bisa. Mungkin hanya ini materi dari saya. Sekali lagi, kami minta closing statement terkait tema kami hari ini. Silakan. Oke, kesimpulan yang Ibrahim. Jadi bagaimanapun itu, bagaimanapun masalah yang kita hadapi di kehidupan ini, baik itu masalah ringan, masalah berat, masalah remeh, masalah sepele, kita akan selalu beriringan dengan masalah. Dimanapun kita berada, di keluarga, mau kita anak tunggal kaya raya, orang tua memfasilitasi semuanya, kita akan ketemu yang namanya masalah. Selalu bergesekan dengan masalah-masalah. Jadi masalah apapun yang ada di kehidupan kita, terima, hadapi, akui. Emosi yang kita rasakan, kita terima, kemudian kita hadapi, dan kita akui perasaan-perasaan kita. Kemudian belajar mengelola emosi, belajar mengelola pikiran, agar kita tidak menjadi budak dari pikiran-pikiran negatif. Karena gangguan kejiwaan, gangguan mental, itu mereka adalah korban dari budak pikirannya sendiri. Terutama ketika kita sedang sendiri, itu sering banget pikiran-pikiran negatif muncul. Merasa gak dipedulikan, merasa dikucilkan, merasa gak dihargai. Padahal terkadang itu hanya perasaan kita aja. Jadi jangan sampai kita menjadi budak dari pikiran kita sendiri.